of you are excited to be in the presence of God? Berapa banyak dari saudara merasa sukacita untuk mendengarkan dan ada di dalam hadirat Tuhan? Say a good amen. Mari katakan amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. And the Lord has brought me here. This is my first time to Makassar. Tuhan sudah membawa saya ke sini. Ini adalah pertama kalinya saya ke Makassar. And I thank God for giving me the grace and opportunity to share God's word here. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberi anugerah untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. And I also thank pastors, the senior pastors, and all other leaders to invite me so that I could share God's word here. Dan saya berdoa menaikkan syukur saya untuk kepada semua para pastor, senior pastor, dan semua pemimpin yang sudah mengundang saya di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Amen. Amin. How many of you are excited for the word Berapa of God? banyak yang bersemangat akan firman Tuhan? Good. Wow. I think this is a church where they're ready to receive everything. Saya yakin dan percaya gereja ini siap untuk menerima firman Tuhan. Amen. Last 2 days we were in Malang and Surabaya 2 hari lalu kami sudah dari Malang dan Surabaya. and we came to Makassar now. Dan sekarang kami ada di Makassar. The last and final church. Yang terakhir dan yang final. On the third day Jesus started his ministry. Pada hari yang ketiga Tuhan memulai pelayanannya. And on the third day, Dan pada hari yang ketiga, the wedding of Canaan, maka ada pernikahan di Kana. God multiplied and changed water into wine. Tuhan bermultiplikasi dan mengubah air menjadi air anggur. And I pray that today, Dan saya berdoa bahwa hari ini, whatever happens in your life, apa yang akan terjadi dalam hidup saudara, God is turning the waters into wine in Jesus' name. Tuhan sedang mengubahkan air dalam kehidupanmu menjadi air anggur. Amen. Amin. Can you turn your Bibles to 2 Samuel chapter 5 verse 20. Mari kita sama-sama melihat 2 Samuel 5 ayat yang ke-20. 2 Samuel chapter 5 verse 20. 2 Samuel 5 ayat yang ke-20. Lalu tibalah Daud di Baal Perasim dan mengalahkan mereka di sana. Ia berkata, Yahweh telah menerobos musuh-musuhku di depanku seperti air menerobos. Itulah sebabnya ia menyebut tempat itu Baal Perasim. Amen. Amin. Baal Perazim. Baal Perasim. Someone tell to your neighbor Baal Perazim. Mari katakan sebelah menyebelah Baal Perasim. What happened in Baal Perazim? Apa yang terjadi di Baal Perasim? It is a place where David defeated the Philistines. Itu adalah tempat di mana Daud mengalahkan orang Filistin. There was an elevation for David. Ada peningkatan dan pengangkatan untuk Daud. And that place was called Baal Perazim. Dan tempat itu disebut Baal Perasim. It is a sign of victory. Itu adalah tanda di mana ada kemenangan. I don't know what you're going through. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Today is a day of Baal Perazim for you. Tapi hari ini adalah hari Baal Perasim bagi saudara. Turn to your neighbor and say, get ready for Baal Perazim. Mari katakan sebelah menyebelah, siap untuk Baal Perasim. Amen. Amin. The word Baal Perazim means Arti kata Baal Perasim, it's a breakthrough of waters. ada terobosan dari aliran air. I want everyone to listen to me carefully. Saya ingin saudara perhatikan saya So you baik-baik. can listen to what the word of God says. Supaya saudara bisa mendengarkan apa yang firman Tuhan hendak katakan. The breakthrough of waters. Terobosan dari aliran air. A sudden gush of water. Ada aliran deras dari air. How many of you seen dam? Dam, D-A-M, dam. Ada pernah melihat dam atau bendungan. There is waters there. Ada air di sana. They will open the gates of the dam. Maka akan dibuka pintu airnya. The waters gushes out. Maka airnya akan meluap dengan deras. And I pray, Dan saya berdoa. today is the day the gates of heaven is going to open in your life. Hari ini pintu surga sedang terbuka bagi saudara.
And I pray Dan saya berdoa, the water shall flow out of your life in maka air Jesus' itu akan mengalir deras pada hidup saudara. Your dam shall be removed. Maka bendungan saudara akan dihancurkan. Your gate shall be removed. Bahwa pintu itu akan dibukakan. And it's a time for waters to flow out from you. Dan inilah waktunya aliran air itu akan mengalir dalam hidup saudara. Baal Perazim. Baal Perasim. This is a prophetic word for the church. Ini adalah perkataan profetik bagi gereja ini. When you accept Christ as your personal savior, Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, the Holy Spirit is there and sealed in your lives. maka Roh Kudus itu ada dan dimateraikan dalam hidup saudara. But the Holy Spirit Tapi Roh Kudus is waiting for it to flow from you. menunggu untuk mengalir dalam hidup saudara. But until you open the gates, the Holy Spirit cannot flow. Sampai ketika saudara membuka pintu air itu, Roh Kudus tidak bisa mengalir dalam hidup saudara. How does the Holy Spirit flow? Bagaimana Roh Kudus itu bisa mengalir? It is only through the revelation knowledge of God. Maka itu melalui hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Then the Holy Spirit starts flowing. Lalu Roh Kudus mulai mengalir. Today God wants to open the gates of your life. Hari ini Tuhan hendak membukakan pintu-pintu dalam hidup saudara. So God wants to flow through us. Karena Tuhan ingin mengalir melalui kita. The word perazim means Kata perasim berarti it's sprouting. itu menyebar. There was 10 commandments was given through Moses to Levites. Ada 10 perintah Elohim yang diberikan pada Musa bagi orang Lewi. Some people rebelled against Moses. Beberapa orang itu paham mengerti pada Musa dan menolak Musa. So Moses told, let us put this rod in the tabernacle. Maka Musa berkata, taruh saja tongkat Musa itu di tabernakel. And tomorrow morning, Dan besok pagi, if the rod has budded and sprouted, you will know that God has chosen me. kalau tongkat itu ada tumbuh benihnya, maka itu engkau akan tahu bahwa aku ini memang dipilih oleh Tuhan. And the next day, Maka hari setelahnya, when they opened the tabernacle, waktu mereka membuka tabernakel, they saw the rod of Moses was sprouted. mereka melihat bahwa tongkat dari Musa itu sedang bertumbuh, It started bearing fruit. mulai menghasilkan buah. The stick has no life, Tongkat itu nggak punya kehidupan, but life came into it. tapi kemudian kehidupan itu datang kepada That is tongkat itu. called perazim. Dan itulah arti kata perasim. God can bear fruit in your life from nowhere. Tuhan bisa menghasilkan buah-buah dalam hidup saudara dari manapun. And God is saying today is a day of perazim for you. Dan Tuhan katakan hari ini adalah hari perasim bagimu. You shall be fruitful. Engkau akan berbuah. Your church, the promise is being fruitful. Dan gereja kita dapat janji bahwa kita semua akan berbuah. Perazim means sprouting out to be fruitful. Dan perasim itu artinya tumbuh benih untuk menyebar dan berbuah. You're going to break forth. You're going to break forth. Engkau akan menghancurkan tembok-tembok pertahanan. The rivers of water shall break forth. Maka aliran air itu akan menghancurkan setiap pintu-pintu dan setiap dinding bendungan. Can you turn your Bibles to John chapter 4 verse 14? Mari kita lihat bersama-sama di Yohanes 4 ayat yang ke-14. John 4:14. Yohanes 4 ayat ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai hidup yang kekal. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. The Bible tells Firman Tuhan katakan, everyone who are thirsty, setiap orang tinggal tetap dalam airnya, come to me. datang padaku. I will give you waters. Aku akan memberikan kepadamu air. Waters. Air, Waters that is fill your belly.
air yang akan memenuhi perutmu, and this belly shall overflow with dan waters. dari perutmu akan mengalir deras aliran air. What is this waters? Apa artinya air ini? The secret. Rahasianya, What is that waters? apa itu rahasia dari air? It is the spiritual flow of God through your life. Itu adalah aliran rohani dari Tuhan kepada kehidupanmu. The Bible says, Firman Tuhan katakan, the streams of living water shall flow from you. aliran air kehidupan itu akan mengalir dalam hidupmu. Jesus Yesus, went to the well near where Samaritan woman was there. dia pergi kepada sebuah sumur di mana ada wanita Samaria ada di situ. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. Samaritan woman was drawing water. Perempuan Samaria itu sedang mengambil air. As she was drawing water, Dan saat ia sedang mengambil air, Jesus spoke to her Yesus berkata kepadanya. and he told her, Dan dia berkata kepada wanita itu, you're not living with your husband. oh kau tidak tinggal bersama suamimu. And he reveals her life. Dan dia menyingkapkan kehidupannya. And that is an encounter the Samaritan woman had with Jesus. Dan itu adalah perjumpaan antara wanita Samaria itu bersama dengan Tuhan. Samaritan represent Gentiles. Samaria itu mewakili kita, kaum Gentiles, kaum di luar Israel. But she is looking for living waters. Tapi dia sedang mencari air kehidupan. And when she met Jesus, Dan waktu dia bertemu dengan Yesus, she has got the living waters. maka ia mendapatkan air And I kehidupan. pray in the name of Jesus. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Everyone has living waters inside Setiap you. dari kita memiliki air kehidupan dari Yesus When the Tuhan. Gentiles meet you, Saat orang-orang yang bukan Israel bertemu saudara. when the people of Gentiles meet you, Waktu orang-orang Gentiles bertemu dengan saudara. they will meet Christ in Jesus' name. Maka mereka akan bertemu dengan Kristus. The Bible tells, Firman Tuhan katakan, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu ada kemuliaan dan The pengharapan. Holy Spirit is going to pop out from you Maka like Roh rivers Kudus of itu akan water. keluar dari hidupmu seperti aliran air. Baal Perazim. Baal Perasim. Amen. Amin. Tell to your neighbor, Mari katakan sebelah menyebelah. get ready for Baal Perazim. Siapkan dirimu untuk Baal Perasim. How does the water go? Bagaimana aliran air itu bisa mengalir? In Ezekiel 47, Di Yehezkiel 47, Yehezkiel 47, Ezekiel is a prophet. Yehezkiel itu seorang nabi. I want everyone to listen to me. Saya ingin semua kita memperhatikan baik-baik. Ezekiel is a prophet. Yehezkiel itu seorang nabi. He encounters the temple of God. Dia menemukan dan berjumpa di bait Elohim. And in the temple, Dan di dalam bait, the water is gushing out from the temple. maka air itu keluar dari bait Elohim itu. It is coming from four corners. Itu muncul dari 4 sudutnya. And the water in chapter 47 verse 8, it says the water is coming from eastward. Dan di Yehezkiel 47 ayat ke-8 dikatakan bahwa airnya itu mengalir dari arah timur. Eastward. Sebelah timur. Your Makassar is held up in eastward. Dan Makassar ini Indonesia Timur. And I pray that the revival will break out from Makassar Dan aku in the name berdoa of bahwa ada Jesus. kebangkitan rohani melalui Makassar di dalam nama Yesus. And God is saying 2020, Dan Tuhan katakan 2020 that revival shall break forth from your church. kebangunan rohani itu akan dimulai dari gereja ini. And nations will know Dan bangsa-bangsa akan melihat there is a city called Makassar in this map. ada kota Makassar. And God is saying, Dan Tuhan berkata, the rivers will flow from here to the whole world. aliran sungai itu akan mengalir dari sini kepada seluruh bangsa. And I pray, Dan aku berdoa, wherever the river goes, kemanapun aliran sungai itu there will be mengalir, healing in people's name. akan ada kesembuhan. Healing. Kesembuhan. Healing from spirit, soul, body. Kesembuhan dari tubuh, roh, dan jiwa. The Bible tells, Firman Tuhan katakan, from your belly,
dari perutmu shall flow the rivers, akan streams of mengalir water. keluar air kehidupan. Here the Bible tells, Firman Tuhan katakan, and the waters dan of air river dari sungai will go into the sea. akan pergi ke muara, yaitu laut. Wherever the waters of this river goes, Kemanapun aliran air dari sungai ini pergi, there will be healing. akan ada kesembuhan. And God is saying, Dan Tuhan berfirman, wherever the people of Makassar goes, kemanapun orang Makassar pergi, there will be healing. akan ada kesembuhan. How many of you getting ready for Berapa that? banyak yang siap untuk menerima kesembuhan Tuhan? And this is a time of revival. Dan ini adalah waktunya kebangkitan rohani. In the next 3.5 years, Di dalam 3,5 tahun ke depan, the Lord is going to make you bud out Tuhan akan membuatmu semakin melimpah ruah. and it's going to flourish Dan engkau akan berkembang like the rod of Moses seperti flourished. tongkat Musa berkembang. And God is saying this is the time that everyone who have come into the church will start to flourish and multiply. Dan ini adalah waktunya di mana setiap orang yang datang ke gereja ini akan berkembang dan berbuah. As you multiply and flourish, Saat engkau bermultiplikasi dalam perkembanganmu, the living waters will flow out from your belly. air kehidupan itu akan mengalir dari perutmu. What is the rivers of living water? Apa itu aliran sungai kehidupan? The wisdom of God shall flow from you. Hikmat Tuhan itu akan mengalir melalui saudara. And God says, Dan Tuhan berfirman, the glory of the latter house is greater than the former house. maka kemuliaan Tuhan ada di rumah itu lebih besar daripada kemuliaan Tuhan yang ada di tempat-tempat lain. In the city of Jerusalem during the time of Solomon, Di kota Yerusalem pada saat waktu era Salomo, and many people all over the world came to listen to Solomon. banyak orang dari bangsa-bangsa datang untuk mendengarkan kepada Salomo. As they listened to Solomon, Saat mereka mendengarkan Salomo, the wisdom of God came from Solomon. hikmat dari Tuhan datang pada Salomo. And people were filled with the rivers of water. Dan orang-orang yang mendengarkan itu merasakan aliran air sungai yang hidup itu. But there is going to time come, Tapi ada waktunya datang, the rivers of water will be greater than the time of Solomon. maka akan ada aliran air sungai yang lebih besar dan lebih deras daripada pada waktu Salomo. And you are the temple of God. Dan engkau adalah bait Elohim. And you are the river that is going to flow out from your belly. Dan engkau adalah sungai yang siap untuk mengalir dengan deras dari perutmu. You are the temple of God. Engkau adalah bait Elohim. God dwells in you. Tuhan itu berdiam di dalammu. During the time of Solomon, Pada masa Salomo, the presence of God was there inside the tabernacle. hadirat Tuhan ada di tabernakel. But in the new covenant, Tapi di perjanjian yang baru, the presence of God doesn't dwell in temples, but it is dwelling in the heart of man. hadirat Tuhan itu tidak hanya ada di baitnya, tetapi ada di dalam hati setiap kita. God chose his dwelling place. Tuhan itu memilih di mana tempat ia berdiam. You are the dwelling place. Dan engkau adalah tempat berdiamnya Tuhan. You are the tabernacle that carry God's glory. Engkau adalah tabernakel yang membawa kemuliaan Tuhan. Tell to your neighbor and say, I am the Mari dwelling katakan place of sebelah God. menyebelah, aku ini tempat berdiamnya Tuhan. Many people are saying glory come, Banyak orang berkata kemuliaan datang. but glory is inside you. Tapi ternyata kemuliaan itu ada di dalammu. Amen. Amin. The Baal Perasim, the waters are within you. Ada Baal Perasim, ada aliran air dalammu. And God is saying, stir up the waters. Dan Tuhan sedang menggerakkan airnya. In Israel, there is a pond where once in a year, the angel of the Lord will come and stir up. Dikatakan bahwa di Yerusalem ada sebuah kolam yang katanya digerakkan oleh malaikat. Every time, once in a year, it stirs up. Sekali setahun katanya digerakkan oleh malaikat. Every person who jumps inside the Lalu pond semua orang cepat-cepat melompat. will get healed. Lalu mereka katanya sembuh. So only one person gets an opportunity. Cuma ada satu orang yang punya kesempatan itu. That happened in the old covenant.
Itu terjadi pada saat masa perjanjian. There was a person who waited for 38 years, Ada seorang yang menunggu 38 tahun, still did not get an opportunity. tidak dapat kesempatan itu. 38 years is very long time. 38 tahun itu waktu yang lama ya saudara. He waited. Dia menunggu dan menunggu, No opportunity. gak ada kesempatan. But when he encountered Jesus, Tapi pada saat ia berjumpa dengan everything Yesus, changed. semuanya diubahkan. Now you don't have to wait. Saudara gak perlu tunggu. The same Holy Spirit is sealed in your heart. Karena Roh Kudus yang sama sedang ada di dalam hatimu. You can stir up the waters anytime. Engkau bisa menggerakkan air itu kapanpun engkau mau. The stirring of water is speaking the word of God. Karena itu berbicara tentang firman Tuhan. Be careful what you speak. Hati-hatilah pada apa yang kita bicarakan. You carry the presence of God. Karena hadirat Tuhan ada dalam hidup saudara. You carry the resurrection power of God. Engkau membawa perjanjian kebangkitan Tuhan. You carry the breakthrough for people. Engkau membawa terobosan bagi orang lain. And God is saying, Dan Tuhan sedang berkata, this is a time of breakthrough for your church. ini adalah waktu di mana gereja kita akan mengalami terobosan. And I pray that revival will happen through Makassar in Indonesia. Dan aku berdoa kebangunan rohani akan dimulai dari Makassar di Indonesia ini. Many people think that it comes from big cities. Banyak orang mikir, oh dari kota besar. But God has chosen you for a greater glory. Tapi Tuhan memilih saudara untuk kemuliaannya yang luar biasa besar. Jesus came from Nazareth. Yesus datang dari Nazaret. Nazareth means useless. Nazaret itu artinya tidak berguna. That means Artinya there is no use of Nazareth. gak ada gunanya Nazaret ini. Every prophet who came from Nazareth, they were looking for Messiah, nothing happened. Setiap orang, nabi, dan semua orang yang datang ke Nazaret cari Mesias gak ada gunanya. Philip came and told Nathanael, Lalu Filipus datang kepada Nataniel. and he told, let's go and see the Messiah Dia katakan ayo lihat Mesias who was born on Nazareth. yang lahir di Nazaret. Nathanael was a well-learned person. Dan Nataniel ini orang yang berpendidikan. He is theologically very sound. Dia ini sangat pinter teologinya. And he told Philip, Lalu dia berkata pada Filipus, what good use will come from Nazareth? apa yang akan datang dari Nazaret? Nazareth is fit for nothing. Nazaret itu artinya gak ada gunanya. Okay, let me see because you told. Oke lah kita ke sana karena kamu yang nyuruh. And when he encountered Jesus, Dan waktu dia berjumpa dengan Yesus, Jesus told to Nathanael, Yesus berkata kepada Nataniel, I saw you praying under the fig tree. aku melihat bahwa engkau ada dalam kemenangan. The fig tree represents the presence of God. Kemenangan itu melambangkan hadirat Tuhan. And the moment Jesus told that word, Dan saat dimana Yesus memfirmankan hal itu, he came to know that he is the Messiah. dia tahu bahwa Yesuslah Mesias. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. You might be like a Makassar, not a useless, maybe not a big city, but God is saying, I will bring forth the revival from your place in Jesus' name. Mungkin orang berkata, oh Makassar bukan kota yang besar. Tapi Yesus katakan aku akan melakukan kebangkitan rohani dari Makassar. And I pray, Dan aku berdoa, the rivers of water shall flow from here. sungai kehidupan itu akan mengalir And dari sini. signs and wonders, miracles will happen. Tanda-tanda ajaib dan mujizat akan terjadi. And I pray the next 7 years, Dan saya berdoa di 7 tahun ke depan, God is breaking forth the 7 mountain ministry from this place. Tuhan akan memberikan pelayanan 7 gunung-gunung di tempat ini. And I pray that God is going to raise up schools. Dan aku berdoa bahwa Tuhan akan membangkitkan sekolah. And prophetic schools will birth out from this place. Dan sekolah kenabian akan ada dari tempat ini. And I pray that people training will be trained for God's glory in the name of Jesus. Dan akan ada pelatihan-pelatihan untuk melatih supaya kemuliaan Tuhan ada. It's a time for greater glory in the name of Jesus. Ini adalah waktunya kemuliaan besar di dalam nama Yesus. The Bible tells Firman Tuhan katakan in Ezekiel 47, di Yehezkiel 47.
When Ezekiel prophet entered the temple, Waktu Yehezkiel masuk ke dalam bait, he found that the water was in ankle level. dia melihat bahwa air itu sampai ke mata kaki. An ankle level you can walk. Di mata kaki itu engkau bisa berjalan. Then it goes to knee level. Lalu mulai sampai ke lutut. Then it goes to waist level. Lalu mulai ke pinggang. Then it goes up to the neck level. Lalu mulai ke leher. And next it goes drowning. Lalu dikatakan ia mulai tenggelam. I pray in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama You will Yesus. start drowning in the presence of Engkau God. akan tenggelam dalam hadirat Tuhan. And this time you're not going to be led. The Spirit of God is going to lead you. You're not going to be led, but the Spirit of God is going to lead you. Engkau tidak akan lagi dibingungkan, tetapi roh Tuhan itu akan menuntunmu. The Holy Spirit is going to lead you into the waters. Roh Kudus itu akan menuntunmu pada air itu. You are inside the water. Engkau ada di dalam air itu. Wherever you go, people will be healed. Kemanapun engkau pergi, orang akan disembuhkan. Wherever you go, people will be delivered. Kemanapun orang pergi, engkau akan melepaskan. Amen. Amin. The Bible talks Firman Tuhan berbicara about a river tentang sungai. in Psalm 46. Di Mazmur Psalm 46. 47. The Lord is a refuge and strength. Is my refuge and strength. Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku. We see every destruction happening. Kita melihat ada banyak sekali gangguan. We see things are not well. Kita melihat banyak hal yang kurang baik. Can you go to Psalm 46 please? Mari kita bersama-sama melihat di Mazmur 47. Psalm 46 Mazmur 46. verse 1 to Ayat 4. yang pertama dan sampai keempat. Untuk kepala musisi dari kaum Korah, menurut nada suara wanita-wanita muda sebuah nyanyian. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita yang segera menolong dalam kesesakan. Oleh sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang hingga di kedalaman laut. Biarpun perairan bergemuruh Yes. dan bergelora, biarpun gunung-gunung berguncang dalam keangkuhannya. Fourth verse. There is a river. Ada sungai. Someone say to your neighbor, there is a river. Mari katakan sebelumnya belah, ada sungai. Who is that river? Siapa sungai itu? Say YHS Makassar is a river. Maka YHS Makassar adalah sungainya. Listen to me. There is a river whose streams make glad the city of God. Ada sungai yang mengalir kepada kota-kota Elohim. The city of God. Kota Elohim. In Matthew chapter 5 verse 14, Di Matius 5 ayat ke-14, the Bible tells, firman Tuhan katakan, you are the light of the world. engkau adalah terang dunia. The city that is built on a hilltop, Sebuah kota yang terletak di atas gunung and you are that city. dan engkau adalah kotanya. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. You are the temple of God. Engkau adalah bait Elohim. You are the city of God. Engkau adalah kotanya Elohim. You are the dwelling place of God. Engkau adalah tempat berdiamnya Elohim. And the river is going to come out of the temple. Dan sungai itu akan keluar dari bait itu. The river is going to come out of the city. Sungai itu akan keluar kepada kota itu. Be happy. Bersukacitalah. The Bible talks about us. Firman Tuhan ini sedang membicarakan tentang kita. The glory of God. Kemuliaan Tuhan. Wherever you go, Kemanapun kita pergi, there will be healing. akan ada kesembuhan. Wherever you go, Kemanapun kita pergi, nations will be healed. bangsa-bangsa akan disembuhkan. Wherever you go, Kemanapun kau pergi, God's glory shall abide in you. maka kemuliaan Tuhan akan tinggal tetap di dalammu. Wherever you go, Kemanapun kau you pergi, shall be prosperous. engkau akan makmur. It's a time that I pray Ini adalah tempat dan waktu di mana aku berdoa. that God is raising up business entrepreneurs, young business entrepreneurs from here, Bahwa Tuhan akan membangkitkan pebisnis-pebisnis di tempat ini. who are going to share gospel around.
yang akan membagikan Injil ke sekitarnya, who will be helpful for the gospel to transform Makassar in Jesus' name. yang akan membuat Injil itu mengubahkan Makassar. And I pray that this will be called the city of God. Dan aku berdoa supaya kota ini disebut kotanya Elohim. And I pray salvation will spring out in the name of Jesus. Dan aku berdoa akan ada banyak keselamatan di dalam nama Yesus. I pray salvation will spring out in Jesus' name. Dan aku berdoa bahwa akan ada banyak keselamatan di dalam nama Yesus. In Revelation 22, Di dalam Wahyu 22, John sees a vision. Yohanes melihat penglihatan. He sees a vision of a tree. Dia melihat penglihatan sebuah pohon. He sees a vision of a river. Dia melihat penglihatan aliran sungai. He sees the river is flowing out from the temple of God. Dia melihat bahwa sungai itu mengalir keluar dari bait Elohim. And he sees the tree Dan dia melihat pohon itu bearing fruits in 12 different months. menghasilkan buah di waktu-waktu yang berbeda. It's so fruitful. Itu buahnya sangat banyak. You are the temple of God. Engkau adalah bait Elohim. The river is flowing out from you. Sungai itu mengalir keluar darimu. When the river is flowing out from you, Waktu sungai itu mengalir keluar dari dalammu, the tree that is within you maka pohon yang ada di dalammu will bear much fruit. akan menghasilkan banyak buah. And I pray Dan aku berdoa, you are a tree that is going to bear much fruit. engkau adalah pohon yang menghasilkan banyak buah. And Psalms chapter 1 it says, Psalms chapter 1, Di Mazmur 1 dikatakan, you are like a tree engkau seperti pohon planted by streams of living yang water. ditanam di tepi aliran air. You yield fruits in season. Engkau menghasilkan buah pada musimnya. Whatever you do shall be prosperous. Apapun yang kau lakukan pasti berhasil. The key for prosperity is Kunci dari kemakmuran adalah be planted by the river. ditanam di tepi aliran air. My question today is, Pertanyaan saya adalah, are you planted by a dry river? apakah engkau ditanam di sungai yang kering? Or you planted by the rivers of living water? Atau apakah engkau ditanam pada sungai yang penuh dengan kehidupan? I pray Saya berdoa, this is a church that is planted by the rivers of living waters. ini adalah gereja yang ditanam di dekat aliran sungai kehidupan. This is the time of rivers of water. Ini adalah waktunya aliran sungai kehidupan. This is the time of rivers of water. Ini adalah waktunya aliran air sungai itu. This is the time of change that God is going to do in your life. Ini adalah waktunya ada perubahan dalam hidupmu. This is the time that I'm going to break forth the Baal Perazim from your life. Ini adalah waktunya aku akan memberikan Baal Perasim di dalam kehidupanmu. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. God told to Moses, Tuhan berkata kepada Musa, speak to the rock. berbicaralah kepada batu itu. Speak to the rock. Bicaralah kepada batu itu. The rock represents the church. Batu itu melambangkan gereja. Moses is not supposed to hit the rock. Harusnya Musa itu tidak memukul batu itu. He's supposed to speak to the rock. Dia harusnya hanya bicara saja pada batu itu. Let me tell you a mystery. Perhatikan saya akan mengatakan sebuah misteri ini. We are not supposed to condemn the rock. Kita nggak harusnya memukul buat batu itu. We are not supposed to be in an old covenant. Kita tidak seharusnya ada di perjanjian dari dunia. We are supposed to speak the word of God to the rock. Kita harusnya berbicara firman Tuhan kepada batu itu. But as you begin to speak to the rock, Pada saat kita mulai bicara pada batu itu, the rivers of water shall flow from you. maka aliran sungai itu akan mengalir di dalammu. I pray in the name of Jesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. I don't care how much problems you have. Saya tidak peduli berapa banyak masalah saudara. You shall speak to your rock. Engkau harus mengatakan kepada batu You shall itu. speak to your problems. Engkau harus berkata kepada masalahmu. You shall speak to your financial Engkau problem. harus berkata kepada masalah ekonomimu. You shall speak to your family problems. Engkau harus berkata kepada masalah keluargamu. You shall speak to everything
everything that is happening around which is not right. Engkau harus berbicara pada apapun yang terjadi yang tidak baik di sekelilingmu. You shall speak to this city. Engkau harus bicara pada kota. You shall speak to this church. Engkau akan berkata-kata kepada You shall gereja. speak to your family. Engkau akan berkata-kata kepada keluargamu. It's a time to arise in Jesus' name. Ini waktunya bangkit di dalam nama Yesus. It's a time to go up in Jesus' name. Ini waktunya untuk naik bersama Yesus Tuhan. It's time to arise and the glory of the Lord should come over your families in Ini Jesus' adalah name. waktunya kita bangkit dan kemuliaan Tuhan akan ada atas keluargamu. No weapon formed against you shall ever prosper. Tidak akan ada yang bisa menghalangimu untuk menjadi makmur. It's time to operate from higher dimension. Ini adalah waktunya engkau mengerjakan segala sesuatu melalui dimensi yang lebih tinggi. It is time to operate from the spirit of life in Jesus' mighty Ini adalah name. saatnya engkau mengerjakan di dalam roh Tuhan. As you operate from the spirit of life, Karena engkau mengerjakan segala sesuatu dalam roh yang the penuh waters is kehidupan. begin to trigger in your stomach. Maka aliran air itu mulai And bergerak. the waters will begin to flow Dan out. air itu akan mengalir keluar. It's time for Baal Perazim. Ini adalah waktunya Baal Perasim. Baal Perazim. Baal Perasim. Daud defeated the Philistines. mengalahkan bangsa Filistin. That is called Baal Perazim. Dan itulah Baal Perasim. Jesus Yesus defeated Satan on the cross. mengalahkan iblis di kayu salib. He was resurrected. Dia dibangkitkan. Baal Perazim. Baal Perasim. When the gates is open in your life, Waktu pintu itu dibukakan dalam hidupmu, it's the time that the rivers will flow from you. itu adalah waktunya di mana sungai itu mengalir dalammu. And I pray Dan aku berdoa, and I see. dan aku melihat, And while I was praying, God told me, dan aku tahu bahwa Tuhan berkata kepadaku, this is a season of greater glory for YHS Makassar. ini adalah musim kemuliaan besar bagi YHS Church Makassar. Get ready. Bersiaplah. Apostles, God is going to flow with fivefold anointing in this place. Akan ada 5 orang yang akan diurapi Tuhan luar biasa di tempat ini. And I say in the days to come, Dan saya melihat bahwa hari-hari ini akan datang. God is opening a Bible institute in your church. Tuhan akan membangkitkan mahasiswa-mahasiswa seminari di gereja ini. With fivefold ministry. Dengan 5 jawatan roh. And I pray that there will be business classes also going on. Dan juga akan ada kelas-kelas bisnis yang dilakukan. And I pray that God is going to give you your own media which will go around Indonesia. Dan engkau akan diberikan sebuah media yang akan disiarkan ke seluruh And I Indonesia. pray a TV channel will be opened from your church in Jesus' Dan mighty aku name. berdoa akan ada channel televisi dari gereja saudara. That is called Baal Perazim. Dan itulah Baal Perasim. You shall see the light of the gospel. Engkau akan melihat sinar kemuliaan dari Injil Kristus. Every person who enters here Siapapun yang ada di tempat ini, will experience the rivers of living water. maka dapatkanlah sungai kehidupan itu. How many of you ready for that? Berapa banyak saudara siap untuk Can you clap your mengalaminya? hands? Mari angkat tanganmu dan berikan tepuk Can tangan you clap your hands sorak-sorai. and glorify God? Haleluya, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Say, Lord, I want to experience that. Mari katakan, Tuhan aku mau mengalaminya. Can you stand up? Mari kita sama-sama bangkit Those who berdiri. really want to get the anointing of God. Saudara yang ingin benar-benar mendapatkan urapan dari Tuhan. I want the anointing touch of God. Tuhan, aku menginginkan jamahan urapan-Mu. I want to experience the Baal Perazim. Tuhan, aku ingin mengalami Baal Perasim. I want to experience the glory of Aku God. ingin mengalami kemuliaan dari Tuhan. Jesus told Yesus berkata to the disciples, kepada murid-muridnya. before I pray, I wanted to share this. Sebelum saya berdoa, saya ingin membagikan ini. He told the disciples, Dia berkata kepada murid-muridnya, who do people think that I am? menurut kalian siapa saya? Someone say you're a prophet. Beberapa mengatakan engkau nabi. Someone say you're so and so. Beberapa orang mengatakan kamu adalah yang ini dan yang itu. Then he asked Peter, Lalu muncullah Petrus. Peter, Petrus, who
Who do you think that I am? Menurutmu siapakah aku ini? And Peter told, Dan Petrus mulai bicara, you are the Son of God. engkau adalah putra Elohim. I want everyone to listen to me. Saya ingin saudara perhatikan saya baik-baik. Peter told, Petrus berkata, you are the Son of God. engkau adalah putra Elohim. The moment he told the word, Pada saat ia mengatakan kata-kata itu, Jesus told to Peter, Yesus berkata kepada Petrus, flesh and blood did not reveal you, but the Father in heaven has revealed you. manusia tidak menyingkapkannya kepadamu, tetapi Bapa di surga menyingkapkannya kepadamu. But on this revelation, Dan dalam pewahyuan ini, I will build my church. dan di atas dasar ini aku akan membangun gerejaku. The revelation that Peter told that Jesus is the Son of God, Pewahyuan di mana Petrus berkata bahwa Yesus adalah putra Elohim. on that revelation I will build my church. Di atas pewahyuan itu aku akan membangun gerejaku. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. The word Peter means Petros means small stone. Kata Petrus artinya adalah batu kecil. Peter believed in Jesus the Son of God. Waktu Petrus percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim, He became a small stone. ia menjadi batu yang kecil. I believe Jesus is the Son of God. Aku percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim, I become a small stone. aku akan menjadi batu yang kecil. Sister believes Jesus is the Son of God. Saya percaya Yesus adalah putra Elohim, She becomes a small stone. dia menjadi batu yang kecil. You, pastor, believes Jesus is the Son of God. Pastor Elisa percaya Yesus putra Elohim, Become a small stone. akan menjadi batu yang kecil. Everyone together believes. Setiap orang yang percaya We became Mount Zion. dan kita akan menjadi Gunung Sion. Listen to me carefully. Perhatikan saya baik-baik. When the Mount Zion, whatever we bind in heaven, Waktu kita ada di Gunung Sion, apapun yang kita lihat pada surga, whatever we bind on earth, heaven will bind it. apa yang terikat di surga akan terikat di bumi. Whatever we lose on earth, heaven will lose it. Apapun yang terlepaskan di bumi akan terlepas di surga. The Greek word means Dalam bahasa Yunani artinya, whatever you agree on earth, apapun yang kau sepakati di dunia ini, heaven will tell okay. maka surga akan berkata oke. Whatever you release on earth, Apapun yang kau lepaskan di bumi ini, whatever you declare on earth, apapun yang kau nyatakan di bumi ini, heaven will say, I will make it to do. surga akan mengatakan, ya aku akan melakukannya. And gates of hell shall not prevail against you. Dan pintu neraka itu tidak akan ada apa-apanya bagimu. Let me tell you the secret. Mari saya katakan satu rahasia. As a church, Sebagai sebuah gereja, when we agree on the revelation, waktu kita sepakat akan ada pewahyuan, and when we agree that God to do something on this earth, saat kita bersepakat bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di dunia ini, heaven will accomplish it. maka surga akan menyelesaikannya. When you agree it, Waktu engkau sepakat, heaven will release it. surga akan melepaskannya. That is called Baal Perazim. Dan itulah Baal Perasim. When you start agreeing now Waktu saudara mulai sepakat in sekarang one accord, dalam sebuah pertemuan ibadah, heaven will begin to release it right now. maka surga mulai melepaskannya sekarang. I pray Aku berdoa, revival will break open. kebangunan rohani akan dibukakan. From eastward, the waters gushed in the temple. Dari sebelah timur air itu menyembur kepada bait. And I pray Dan aku berdoa, Makassar will experience a supernatural love of God. Makassar akan mengalami hal-hal supranatural di dalam Tuhan. Makassar will experience the supernatural grace and truth of God. Makassar akan mengalami anugerah dan kebenaran yang supranatural dari Tuhan. Your church is going to equip people in the city. Maka gerejamu ini akan mempengaruhi banyak orang di kota ini.
Get ready for that. Bersiaplah untuk itu. Amen. Amin. And everyone needs, Lord, I want to flow in the anointing. Dan siapapun saudara yang membutuhkan, Tuhan aku membutuhkan aliran urapan-Mu. I want the healing touch of God. Aku membutuhkan jamahan kesembuhan Tuhan. As we worship, you can come forward. I'll pray Saat for kita you. menyembah Tuhan, mari majulah ke depan. God wants you to break the Baal Perazim in your life. Tuhan ingin menghadirkan Baal Perasim dalam hidupmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan.